Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A 2019. Di sini kami akan membahas tentang kanker kolon. Anggota kelompok kami yaitu Awan Mahardita, NIM 19006, M. Iksan Aji, NIM 19011, Iriana Rizky, NIM 19013, Tita Saskia, NIM 19149. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, etiologi, penyebab faktor risiko, tanda gejala, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan medis. Yang pertama, pengertian kanker kolon. Kanker kolorektal atau kanker usus besar atau kolon merupakan penyakit kanker yang menyerang usus besar penderita yang merupakan akhir dari sistem pencernaan. Pada kanker ini mempunyai beberapa tahap penyakit, yaitu stadium 1 sampai stadium 4. Pada stadium 4, kanker sudah menyebar ke organ lain. Berikut gambar dari kanker kolon dan stadium dari kanker kolon. Yang kedua, etiologi penyakit kanker kolon. Kanker kolon hingga saat ini masih belum diketahui penyebab secara pasti. Pada penelitian hanya mengungkapkan bahwa terdapat korelasi terbesar yaitu dengan penyebabnya faktor genetik. Kemudian, faktor penyebab dan resiko, ada gejala hidup, faktor genetik, usia, diabetes, radang usus kronis, obesitas, dan kebiasaan merokok. Kemudian ada tanda dan gejala pada kanker kolorektal. Yang pertama yaitu terjadinya diare ataupun sembelit, klien merasakan perut seolah terasa penuh dan kembung. Kemudian saat buang air besar, terkadang disertai oleh darah pada fesesnya, frekuensi feses yang cenderung sedikit, terjadinya penurunan berat badan pada klien merasakan lelah, terjadinya mual dan muntah pada klien. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama ada kolonoskopi. Kolonoskopi merupakan pemeriksaan penunjang yang membantu dalam memberikan gambaran terkait dengan kondisi yang ada pada mukosa dan rektum. Kemudian ada endoskopi, merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien yang berfungsi dalam memberikan gambaran mukosa dan kolon. Kemudian ada pemeriksaan barium enema, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengobservasi kondisi usus besar dengan prosedur sinar X khusus. Kemudian ada pemeriksaan rektal yang dilakukan oleh dokter dengan melakukan observasi dengan memasukkan jari pada anus dan rektum untuk melihat apakah ada tumor atau tidak. Kemudian ada tes okultisme darah tinja, yang merupakan pemeriksaan melalui tinja pasien berdasarkan darah yang muncul pada tinja atau feses. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Pemeriksaan ini bersumber pada pemeriksaan kolonoskopi atau pemeriksaan reseksi usus dari tindakan biopsi yang telah dilakukan. Kemudian ada pemeriksaan radiologi yang merupakan pemeriksaan dengan memberikan gambaran dengan citra kontras yang diarahkan pada abdomen, seperti pemeriksaan CT scan dan MRI. Kemudian ada pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan untuk mengobservasi perihal metastase kanker kelenjar getah bening pada area abdomen dan hati. Kemudian ada biopsi yang dilakukan dengan melakukan perbandingan diagnostik dan melakukan observasi pada pengobatan yang dilakukan melalui kulit, organ, maupun sumsum tulang. Kemudian ada penata laksanaan medis pada pasien. Yang pertama yaitu pembedahan. Pembedahan
merupakan tindakan kuratif untuk kanker kolon dengan melakukan eksisi pada garis luas dan maksimal, namun tetap menahan peran dari kolon. Biasanya dilakukan tindakan kolektomi laparoskopi. Untuk yang kedua yaitu radioterapi atau terapi radiasi, merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan pancaran sinar pada pasien dengan sinar X-ray yang berenergi tinggi. Kemudian ada kemoterapi adjuvan. Kemoterapi ini dilakukan sangat efektif jika masih pada tumor dengan frekuensi yang masih sedikit dan masih pada tahap proliferase. Berikut merupakan video laparoskopi pada kanker kolon. Laparoscopic colon surgery is the preferred technique performed by the surgeons at Colorectal Surgical Associates. In this minimally invasive technique, we begin by placing a port. Through this port, air insufflates and expands the abdominal cavity. A miniature high-definition camera is then placed, followed by specialized laparoscopic instruments, which allow us to explore the abdominal cavity without making a large incision. In this case, the diseased portion of the colon is seen here, with a cancer located in the sigmoid colon. An area above and below the tumor is identified and isolated. The segment is then divided and removed through a small 2-inch incision shown here in the lower abdomen. A special wound retractor is placed and the specimen is extracted and removed. The 2-inch incision is then closed with a row of dissolvable sutures. A surgical anastomosis is performed by joining the two ends of the colon together. The laparoscopic instruments are then removed and the resulting scar is seen here. Following minimally invasive laparoscopic surgery, patient recovery is much faster compared to open surgery. The scar is much smaller and therefore the pain experienced by the patient is significantly less. The patient returns to normal activities at an accelerated rate. Regardless of the presentation, we perform over 95% of our colon surgeries with this minimally invasive technique. Berikut definisi yang kelompok kami pakai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.